Halo, Assalamualaikum, Sampurasun. Perkenalkan nama saya Ken Mada Wijayanto, Esos MIKOM. Saya adalah dosen Prodi Film dan Televisi D4 FISIP Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya adalah dosen dengan latar belakang Magister Ilmu Komunikasi dan memiliki latar belakang profesional, pernah bekerja dalam sebuah industri televisi selama 17 tahun di stasiun televisi Antv. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan memberikan materi perkuliahan tentang mata kuliah penyiaran televisi yang dalam modul keempat dan pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat mata kuliah penyiaran televisi ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai khalayak televisi dan riset kepemiriksaan. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah poin keempat, yaitu di mana mahasiswa mampu memahami konsep khalayak TV dan model riset rating TV yang diproduksi oleh perusahaan riset multinasional Nielsen. Adapun CPL Prodi mata kuliah ini pada aspek sikap, yaitu mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis tentang karakteristik sejarah perkembangan film dan program televisi. Baiklah, saya akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Oke, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah penyiaran televisi ya. Mata kuliah di semester 1 ini. Ini adalah pertemuan keempat dengan materi tentang khalayak TV dalam sistem penyiaran televisi di Indonesia. Nah, sebelum dimulai, ada satu pertanyaan. Minggu lalu, perkuliahan kita sudah membicarakan mengenai siapa pemangku kepentingan atau stakeholder dalam industri penyiaran televisi. Ada 4, masih ingat nggak? Yang pertama, yang membuat program TV disebut broadcaster. Ya. Yang kedua, yang paling penting dari broadcaster adalah siapa yang dituju? Khalayak televisi. Kemudian stakeholder ketiga yang urusannya dengan monetisasi atau bisnis ya, mendapatkan pendapatan, penghasilan siapa? Yang membayar, yang menempatkan iklan di televisi? Advertiser. Ya. Itu adalah 3 pemangku kepentingan. Yang pertama broadcaster, yang kedua khalayak atau audiens, yang ketiga, yang terakhir siapa? Yang mengawasi, yang membuat regulasi, disebut regulator. Dalam hal ini adalah pemerintah melalui Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia. DPR menerbitkan undang-undang, gitu ya. Baik, itu tadi minggu lalu. Lalu pertanyaannya adalah, next. Nah, ini tadi ya, teman-teman. Mudah-mudahan, tolong diingat terus ya. Ini adalah 4 stakeholder utama dalam industri penyiaran televisi. Oke, next. Nah, ini adalah skema sistemnya. Ya, masih ingat ya, minggu lalu ya. Broadcaster sebagai pembuat program, ya, menayangkan program-programnya melalui sistem penyiaran terestrial, gitu ya, dipancarkan ke seluruh Indonesia. Kalau sekarang juga ada tambahan melalui siaran televisi digital, gitu ya, bisa dilihat dari berbagai belahan dunia. Kemudian ditujukan kepada audiens. Nah, hari inilah yang akan kita petakan. Siapa audiens televisi di Indonesia? Nah, berikutnya ini stakeholder yang ketiga tadi, ya, urusannya apa dia?
Hmm? Monetisasi dalam bentuk apa? Iklan. Memasang iklan di televisi. Ya. Dan tentu saja memasang iklan advertising tidak sembarangan. Memasang iklan di televisi. Dia harus punya data. Program TV ini bagaimana ratingnya? Siapa penonton TV-nya? Kan begitu. Ini ya. Nah ini tadi yang stakeholder keempat yaitu regulator. Ya. Regulator di sini ada dua, ya. Ada pengawas konten siaran, gitu ya, yang diemban oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dan ada lembaga yang mengurus perizinan, frekuensi dan lain sebagainya adalah Kemendikbud sekarang ya, dan Kementerian Perhubungan. Oke, next. Baik. Nah, ini pertanyaannya. Jadi siapa khalayak televisi ya yang penting diketahui oleh broadcaster? Ya. Next. Masih ingat ini? Siapa dia? Siapa ini? Ini adalah apa? Orang? Lembaga? Apa? Lembaga pembuat rating. Lembaga riset. Masih ingat Nielsen ini diambil dari siapa? Nama pendirinya. Arthur Charles Nielsen. Bayangkan, Nielsen ini mendirikan sebuah perusahaan riset marketing sejak sebelum kemerdekaan. Ya. Awalnya adalah riset pasar, bagaimana sebuah produk caranya diterima oleh pasar. Kemudian berkembang, muncul industri penyiaran televisi, mereka masuk ke ranah ini. Ya. Mereka memetakan khalayak televisi berdasarkan sistem yang dikembangkan oleh Nielsen. Next. Nah, masih ingat ya ini? Nielsen menetapkan khalayak televisi di Indonesia berdasarkan apa? Jenis kelamin, usia, dan status sosial. Yang pertama, ada dua kategori anak-anak atau children. Ya, kategori pertama, anak-anak di bawah usia. Kategori kedua, anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Apa sih bedanya? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Program apa yang menyasar ke sini? Program TV. Tunjuk tangan. Program TV yang menyasar ke anak-anak di bawah 5 tahun. Masih ingat? Program TV apa yang pernah kalian lihat ketika masa kecil kalian? Kartun. Kartunnya apa yang ada di Indonesia? Upin Ipin. Ya, yang populer ya sekarang ini. 5 sampai 9 tahun apa? Sama kartun juga apa? Tayangannya. Pororo masuk nggak? Masuk sini apa masuk sini? Hah? 5 sampai? Oke ya. Jadi pada intinya broadcaster harus tahu menurut Nielsen ada, jangan disamain bikin sebuah program ditujukannya kemana. Anak-anak itu ada dua, anak-anak di bawah 5 tahun dan anak-anak antara 5 sampai 10 tahun, 9 tahun. Lalu ada kategori male and female atau laki-laki dan wanita. Ada sub 3 kategori. Ya, male dan female 10 sampai 19 ya. 20 sampai 24 tahun dan 25 tahun atau 25 tahun plus. 10 sampai 19 tahun, ada yang bisa mengidentifikasi program TV apa yang ada di Indonesia? Stasiun televisi Trans 7 paling banyak. Apa? Laptop si Unyil? Benar? Ya, 10 sampai 19. Terus apalagi yang petualangan? Si bola. Lalu ada 20 sampai 24 ini remaja kategorinya. Remaja dewasa gitu ya. Kalau di Antv dulu ada namanya Planet Remaja.
ya. Kemudian 25 plus ini dewasa ke atas. Nah, kalau dewasa ke atas jelas. Banyak sekali film-film program TV yang menyasar penonton usia 25 tahun ke atas. Kemudian lihat di bawahnya ada kategori housewife. Siapa nih housewife yang dimaksud oleh Nielsen? Apakah hanya ibu rumah tangga? Siapa di rumah yang menemani anak menonton TV? Selain ibu rumah tangga. Asisten rumah tangga. Nenek. Ya, itu kategorinya. Dan di Indonesia ini adalah populasi terbesar penonton TV. Berikutnya student. Ya. Student ini ada SMA, ada kuliah gitu ya. Dan di Indonesia masih jarang yang secara khusus menggarap ini. Kemudian ada worker. Nah, pekerja ini macam-macam ya. Kategorinya ada pekerja day, ada pekerja shift-shiftan gitu ya. Seperti itu. Baik, next. Nah, ini ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya, kategori khalayak menurut Nielsen berdasarkan socio-economic status. Ya, di sini ada tahun, tolong dilihat yang 2011 saja. Tahun 2011 sampai hari ini menetapkan bahwa kategori socio-economic status untuk khalayak televisi terbagi atas A, B, C, D, E, ya. Dan ini adalah angka yang catatannya adalah nilai nominalnya bukan tapi pengeluaran rutin bulan. Seperti apa? Inflasi, SPP anak, belanja bulanan, listrik, telepon. Kalau sekarang ada internet, ya, Gojek, ya, belanja online, ya, gitu. Itu, ya. Nah, dari kategori ini, lihat, SES A dibagi dua, A1 dan A2. SES A1 kategorinya adalah khalayak televisi yang belanja rutin bulanannya lebih dari 4.500.000. Kemudian ada A2, belanja rutin bulanannya antara 3 juta sampai 4.500.000. Kemudian ada B, 2 juta dan 2 sampai 3 juta. Lihat ada C1 dan C2. 1,5 sampai 2 juta, 1 juta sampai 1.500.000. SD makin kecil. Belanja bulanannya, pengeluaran rutin bulanannya antara 700 sampai, dan SES E di bawah. Pertanyaannya, keluarga kalian ada di mana? Ya, rasanya rata-rata di sini. Masuknya kategori A. Gitu ya. Walaupun nanti Nielsen akan membreakdown lagi. A yang A1 itu selain belanja bulanannya di atas ini juga ada kepemilikan. Termasuk berapa kali keluar negeri. Ya, itu masuknya ke A1 gitu ya. Kalau yang di atas itu kemudian tidak pernah keluar negeri, nggak punya microwave, nggak punya apa, masuknya di sini. Ya. Kira-kira kenapa harus tahu ini, broadcaster? Broadcaster harus tahu ini. Kenapa? Menentukan target pasar. Ya. Yang kalau dalam iklan kira-kira itu broadcaster. Kalau buat pengiklan lihat ini, lihat apa? Apanya nih? Produk apa yang cocok kan gitu ya? Untuk kategori ini atau kategori ini. Kan gitu. Kira-kira kalau produk perbankan tayang di televisi itu ditujukan buat siapa? Satu. Ya. Kalau obat nyamuk bakar. Ada yang masih ingat produk obat nyamuk bakar? Apa mereknya? Nggak apa-apa kita sebut merek. Hah? Baygon.
Yang bakar ya, bukan elektrik ya. Ditujukan kepada siapa? Apa yang ini? Di rumah masih pakai bakar? Enggak. Di rumah pakai elektrik atau berarti yang nyamuk bakar ditujukan untuk. Artinya apa? Data ini penting, bukan hanya untuk broadcaster, juga untuk advertiser. Termasuk produk makanan yang paling banyak, shampoo. Ada nggak yang bisa membedakan produk shampoo yang untuk A sama untuk produk shampoo yang untuk C? Pantene itu untuk siapa? Atas apa bawah? Atas. Kalau shampoo yang paling umum di Indonesia apa? Sunsilk misalnya. Ya. Sunsilk, ya. Kan ada yang saset. Ditujukannya untuk siapa? Untuk kalian? Enggak kan, kalian memang nggak beli rencengan kan? Shampoo. Pasti belinya botol. Jadi, oke, next. Oke, nah ini next. Ini sama tadi. Baik. Nah ini peta SES di Indonesia teman-teman sekalian. Ya, peta SES di Indonesia, populasi SES di Indonesia oleh Nielsen dipetakan seperti ini. Lihat mana kelompok khalayak televisi dengan populasi terbesar. C1 dan C, kalau digabungin, itu totalnya hampir setengahnya. Apa maknanya untuk broadcaster? Melihat ini. Kalau bikin program, gitu ya, kira-kira siapa target utamanya? Mau ke sini atas atau ini ke bawah? Bikin program. Ingat, bikin program itu bukan hanya program dibikin, tapi harapannya iklan kan masuk. Ya, berarti seorang broadcaster harus melihat target khalayak yang utamanya adalah dia harus dapetin ini, gitu ya, dan ke atas. Kenapa ke atas? Apa perbandingan orang yang di sini, SESA dan ini? Kalau bicara produk. Daya belinya mana yang lebih kuat? Gitu. Ya. Daya belinya berarti broadcaster harus melihat program TV-nya, targetnya ini, dan harapannya dapat ke atas. Ya, gitu. Sampai di sini sudah terbayang semuanya? Ya. Jika nanti kalian akan masuk ke industri televisi, maka kalian akan berbicara, bekerja berdasarkan riset. Jadi kita nggak bisa berasumsi. Bekerja di penyiaran televisi itu menurut gue kayaknya ini deh yang bagus gitu. Nggak bisa. Ya, teman-teman harus berbasis pada data. Dan saat ini penyuplai data yang paling relevan ya dan dilanggan oleh semua stasiun televisi besar adalah Nielsen. Teman-teman harus tahu biaya langganan Nielsen itu mahal, tapi datanya detail. Ya, nanti kita akan belajar lagi mengenai bagaimana Nielsen melihat gerak sebuah program, penontonnya siapa saja, gitu ya, SES-nya siapa yang terbesar, kemudian kemana saja waktu iklan penontonnya lari, gitu. Nielsen sampai memetakan seperti itu. Nah, itu adalah materi kita berikutnya. Ya, nah mohon teman-teman sekalian membaca ya referensinya sehingga dan nonton TV, tolong nonton TV ya. Mungkin sekarang sudah jarang nonton TV, tapi tolong nonton TV, lihat pola pergerakan program. Iklannya apa aja gitu ya. Ada di prime time, ada di zona-zona bukan prime time. Iklan apa yang terbanyak pada program tersebut, dan kita bisa melihat siapa yang mereka sasar dan siapa penontonnya. Jadi itu saja kuliah hari ini ya. Silakan dipelajari
materi tentang Nielsen ini, dan minggu depan kita akan diskusi ya, melihat hasil pengamatan kalian terhadap tayangan program TV di Indonesia. Terima kasih atas kuliah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.